Yokai Mina! Bayangin deh, kalian bisa ngerasain senang dan sedih secara bersamaan. Ini gambaran kalau kalian berhadapan sama orang yang pakai jutsu ini. Kuchiyose Edo Tensei. Kuy, langsung aja kita bahas. Yokai, ikuzo, Mina! Kuchiyose Edo Tensei adalah jutsu yang mengikat jiwa orang yang telah meninggal ke dalam wadah yang masih hidup, memulihkan mereka seperti saat-saat terakhir hidup mereka untuk melakukan perintah pemanggil mereka. Awalnya, jutsu ini diciptakan oleh Tobirama Senju. Meskipun Tobirama adalah pencipta teknik ini memiliki dua kelemahan. Pertama, kekuatan jiwa yang bereinkarnasi sangat kurang dibandingkan saat mereka masih hidup. Dan yang kedua, Tobirama hanya bisa mengendalikan sejumlah kecil jiwa pada satu waktu. Orochimaru mampu mengurangi dua kelemahan tersebut, meskipun kekuatan yang mereka miliki masih jauh dari saat mereka masih hidup. Setelah kebangkitannya, Orochimaru mampu memanggil makhluk yang jauh lebih dekat dengan tingkat kekuatan asli mereka. Pada akhirnya, Kabuto lah yang hampir sepenuhnya menghilangkan kelemahan tersebut, memperbaiki Edo Tensei sedemikian rupa sehingga reinkarnasi hampir sempurna kembali seperti saat mereka masih hidup, dan dia dapat mengendalikan sebanyak mungkin jiwa pada satu waktu sesuai keinginannya jika sumber daya memungkinkan. Peningkatannya dikombinasikan dengan fakta bahwa melakukan Edo Tensei tidak memerlukan cakra dari penggunanya. Kabuto mengatakan sebagai jutsu terkuat dalam sejarah. Tepuk tangan dulu dong buat Tobirama. Sebelum teknik ini dapat dilakukan, penggunanya harus terlebih dahulu memperoleh beberapa DNA dari orang yang ingin mereka reinkarnasi. Jiwa orang yang dimaksudkan untuk bereinkarnasi juga harus berada di dunia akhirat. Jiwa yang terperangkap di perut Shinigami tidak dapat bereinkarnasi selama mereka berada di sana. Meskipun noda darah atau organ yang diselamatkan setelah kematian target juga berfungsi. Pengorbanan hidup juga diperlukan bagi jiwa yang bereinkarnasi untuk digunakan sebagai wadah. Untuk benar-benar melakukan Edo Tensei, DNA orang yang akan bereinkarnasi dioleskan pada gulungan khusus. Setelah gulungan diaktifkan, sisa-sisanya menyebar dalam bentuk segel khusus dengan korban hidup di tengahnya. Kemudian, debu dan abu membungkus tubuh korban, memberi mereka penampilan yang sama dengan yang bereinkarnasi pada saat kematian mereka. Proses ini tampaknya menyakitkan bagi korban. Cakra korban sepenuhnya digantikan dengan cakra orang yang bereinkarnasi. Meskipun korban secara teknis masih hidup selama tekniknya aktif, tubuh mereka tidak akan pernah menjadi milik mereka lagi, dan tubuh akan mati ketika jiwa yang bereinkarnasi dilepaskan. Udah kayak cerita-cerita horor aja ya, perlu tumbal. Penggunanya harus menanamkan jimat khusus yang biasanya dipasang di ujung kunai di dalam kepala reinkarnasi agar benar-benar dapat mengendalikan tindakan mereka. Jimat Orochimaru. Kepribadian jiwa yang bereinkarnasi dihilangkan sepenuhnya. Sebaliknya, pemanggil mengendalikan semua tindakan mereka, bahkan mengizinkan penggunanya untuk berbicara melalui reinkarnasi. Meskipun ini menjamin jiwa yang bereinkarnasi hanya akan bertindak seperti yang diinginkan, mereka kurang banyak akal dan membutuhkan perhatian pemanggil untuk setiap tindakan yang harus diambil, sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan banyak tugas. Kabuto terkadang menulis ulang jimat dari jarak jauh untuk beralih ke tingkat kendali ini tergantung situasinya. Jimat Kabuto. Jiwa yang bereinkarnasi mempertahankan kepribadian mereka, memberi mereka kebebasan untuk menjalankan tugas yang diberikan sesuka mereka selama itu melaksanakan perintah pemanggilnya. Di satu sisi, ini membuat mereka lebih berguna dalam pertempuran karena mereka tahu cara terbaik untuk menggunakan kemampuan mereka sendiri. Dan jika dikerahkan melawan seseorang yang mereka kenal ketika mereka masih hidup, ada kemungkinan untuk perang psikologis.
Di sisi lain, meskipun mereka dipaksa untuk melakukan apa yang diinginkan pemanggil mereka dapat melemahkan pemanggil mereka sampai tingkat tertentu, atau dengan memberi lawan nasihat tentang cara mengalahkan mereka. Namun, ketika Edo Tensei yang disempurnakan digunakan untuk menghidupkan kembali seseorang, ada kemungkinan bahwa mereka akan cukup kuat untuk melawan kendali ini. Tobirama mampu melawan kendali ini sebelum Orochimaru menggunakan sel Hashirama untuk memperkuat ikatan. Dan Orochimaru mengatakan, Hashirama Senju dapat membebaskan diri jika dia memilih untuk melakukannya. Kabuto dan Orochimaru mampu memperkuat ikatan yang mereka gunakan melalui cara eksternal. Kabuto menyedot cakra dari segel terkutuk yang dicap pada Anko Mitarashi, sedangkan Orochimaru menggunakan sel Hashirama. Pantas saja sel Hashirama selalu dicari-cari, banyak manfaatnya kayak obat. そもそもこの術を考案したのはこのわしよ。わしは動く。かなりの忍びを育てたものだ。忍びの神に褒めていただいて光栄です。人は違う。初代火影柱私の縛りをほどき。 Tapi sebelum lanjut, jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe ya. Salah satu manfaat utama dari Edo Tensei adalah bahwa ia memberikan tubuh abadi kepada mereka yang bereinkarnasi. Setiap kerusakan yang mereka terima akan beregenerasi pada waktunya, dan dengan asumsi terlalu melemahkan, mereka dapat terus menyerang bahkan sebelum tubuh mereka pulih. Ini adalah salah satu tujuan utama Tobirama menciptakan teknik ini, karena dia akan menggunakan satu atau lebih jiwa yang bereinkarnasi untuk melakukan serangkaian serangan sampai lawannya musnah. Tobirama menciptakan Gojo Kibaku Fuda khusus untuk tujuan ini. Manfaat kedua adalah pengisian ulang cadangan cakra mereka yang berkurang tanpa batas yang dapat diakses oleh individu yang bereinkarnasi. Mereka dapat bertarung selamanya dan melakukan jutsu yang biasanya menuntut fisik atau jutsu yang menghabiskan banyak cakra tanpa masalah. Mengetahui cadangan mereka saat ini akan terisi ulang tanpa batas. 江戸天聖の術はわしが作った。それに合った戦術もな。五条気幕札。札が札を口寄せし続け、爆破を繰り返す。連続一点集中の爆破だ。 Ada beberapa shinobi terkenal yang dihidupkan lagi oleh dua pengguna Edo Tensei. Orochimaru menghidupkan lagi Kazekage ketiga Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, dan Minato Namikaze. Kabuto menghidupkan lagi Hisashi Hyuga, Asuma Sarutobi, dan Kato, Pakura, Haku, Zabuza Momochi, Gari, Hanzo, Nenek Chiyo, Kimimaro, Chukichi, Raikage ketiga, Mu, Rasa, Genjutsu Hozuki. 4 bunyi, Jirobo, Tayuya, Kidomaru, Sakon Wukon, Akatsuki, To, Kakuzu, Deidara, Sasori, Itachi Uchiha, Ninja Pendekar Pedang Kabut, Fubuki Suikazan, Jinin Akebino, Mangetsu Hozuki, Jinpachi Munashi, Ameyuri Ringo, Kushimaru Kuri Arare, 6 Jinjuriki, Han, Utakata, Yugitoni, Fu, Yagura Karatachi, Roshi, Ginkaku dan Kinkaku, Bluebi, Chen, Chukaku, Madara Uchiha, Shin, dan Torune Aburame. Bang, gimana sih cara membatalkan atau mengatasi Edo Tensei? Kalau kalian pikir dengan membunuh penggunanya bisa membatalkan jutsu ini, itu salah besar. Kalian tonton aja video gue yang ini nih. Gue kasih linknya di atas. Bang, kenapa sih Kabuto nggak membangkitkan shinobi kuat lainnya kayak Jiraiya sama Shisui? Nah, gue udah ada 2 video yang udah jelasin ini. Kalian cari aja. Kata kuncinya, shinobi kuat yang tidak di Edo Tensei. Sama satu lagi, Kabuto tidak membangkitkan klan Uchiha. Bang, kenapa sih Tobirama menciptakan Edo Tensei? Untuk menambah jumlah pasukan, sekaligus meminimalisir jatuhnya korban jiwa dari pihaknya dalam perang. Karena tubuh Edo Tensei bisa meregenerasi sendiri tubuhnya yang hancur. Yokai,
Itu sedikit cerita tentang jutsu yang nggak berkeprimanusiaan, Kuchiyose Edo Tensei. Kalian lebih suka Edo Tensei versi siapa nih? Tobirama, Orochimaru, atau Kabuto? Kalau ada yang salah atau kurang, langsung aja kalian tulis di komen. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ya, nek, mina. ありがとうだってばよ。サンキュー。